Nah ini laporannya jangan lupa untuk apa sih aku jadi blank loh. Margin, nah margin 433. Terus kata pengantar daftar isi tujuan percobaan. Ini sesuai di modul. Tapi kalau di modul itu ada globe valve. Oh iya, ada globe valve. Iya itu diubah jadi ball valve. Oke, jadi ball Di valve. tujuan percobaan. Terus dasar teori silakan minimal 2 halaman. Ya. Nih minimal 2 halaman. Terus dari 3 sumber. Isinya tuh ada jenis aliran. Terus ada jenis pipa, jenis valve. Ini nggak perlu dijelasin lah ya, kalian udah ngerti kan apa ini? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya ngerti apanya? Ini ngerti jenis aliran fluid itu apa aja, jenis pipa kebayang kan? Iya, maksudnya jelasin kan? Iya, jenis valve juga udah kebayang kan, orifice itu apa. Iya. Persamaan kontinuitas sama Bernoulli itu ditulis pengertian persamaannya sama rumusnya itu apa gitu. Oh, apa lu? Misal kontinuitas dulu QAV gitu kan. Terus Bernoulli itu ya itu yang P1 itu sama dengan apa segala macam. Itu ditulis juga persamaannya, tapi penjelasannya juga ditulis. Misal kontinuitas itu menjelaskan kalau kontinuitas menjelaskan kalau debitnya itu selalu sama gitu sebagainya. Oh iya. Itu tulis. Pengertian head loss, terus bilangan Reynolds juga apa? Nanti ada bilangan Reynolds 4000, bilangan Reynolds 2100 segala macam. Wow. Terus ada faktor yang mempengaruhi aliran fluida, misal viskositasnya dan sebagainya. Disebutin apa aja faktornya. Terus untuk alat dan bahannya itu kayak di modul. Air biasa, air keran sama air raksa. Terus rangkaian alatnya ini bisa digambar. Nggak kelihatan. Tuh, nanti bisa difoto kok kalau mau difoto. Difoto sekarang kan? Dah. Nah. Terus cara kerja kalau di modul ya. Cara kerja tuh di modul ada 3 poin. Ada 141, 142 sama 143. Percaya nggak? Enggak. Ya udah aku bukain kalau nggak percaya. Nih di modul tuh ada banyak. Bisa disingkat nggak? Makanya itu mau aku jelasin. Ini ada 141, 142, 143 ini cara kerja semua. Tapi nanti yang perlu ditulis itu cuma yang ini aja. 143 doang. Oke. Cara kerja dibuatnya dalam kalimat Aktif. bentuknya Diagram alir. ya, terus data percobaan nih disalin, dirapihkan. Terus perhitungan. Wow. Banyak banget lagi. Ya Bang. Ini kayak gini halaman 1. Terus ini halaman 2. Jelasin lah Bang. Sorry. Nah, jadi ini di sini udah ada data-datanya, nanti tinggal disalin aja. Let's go. Dah. Nah, yang pertama kalian menghitung viskositas kinematika air keran. Viskositas kinematika ya, bukan viskositas doang. Itu beda tuh. Viskositas kinematika itu adalah pembagian dari viskositas dibagi sama densitasnya. Ini udah ada di sini nilainya, pokoknya tinggal masukin ya. Gitu ya. Ini cuma satu doang. Yoi. Nah, lanjut. Terus tadi debitnya kita gunain berapa debit? 0,4. Ya itu untuk air untuk pipa ya kan? Ya. Sama untuk keran, atau yang valve sama untuk pipa tadi 0,4 semua kan? Iya. Yang diubah kan cuma yang waktu orifice yang terakhir. Iya. Nah berarti yang pertama dikonversikan dulu debitnya tadi apa satuannya? Meter per second. M3. Ini apa? Meter apa sih? Iya. Meter kubik per jam tadi debitnya. Oh iya. Nah dikonversikan dulu ke meter kubik per second. Jadi dimasukin ke sini aja. Jadi ini itu adalah rumus konversi ya. Oh, rumus konversi. Ya, jadi ini tuh cara konversi itu kayak gini. Beneran nih, jadi sebelum kali, jadi jangan dikonversiin terus masukin ke sini gitu. Oh, jadi ini udah Berarti ini 0,4 dimasukin sini. Iya, jangan dikonversiin terus masukin situ. Nah terus, tadi kan kita udah ada mengukur tekanan diferensial pada pipa. Ada 1, 2, 3, 4 pipa. Tadi kan udah di rata-rata juga tuh. Nah itu satuannya masih dalam CMHG, ya kan? Iya. CMHG kan. Nah kita di sini pengennya itu dalam MH2O. Cara mengubah CMHG ke MH2O adalah dengan ini. kali. Ya pertama dari CMHG diubah dulu ke MHG manual ya. Bagi 100. Ya nggak sih? Ya. 1000. Ya itulah. Ya 100. Terus habis itu dikali 13,6. Sehingga hasilnya jadi MH2O. Oh. Gitu. Oke. Oke. Itu semuanya ada 4 kan? Iya. Aduh, banyak banget sih. Banyak banget. Terus yang selanjutnya menghitung kecepatan air keran dalam pipa. Rumusnya adalah
Q1 itu debit dibagi pi per 4 D kuadrat. Debitnya berapa pada pipa tadi? 0,4. Ya, pi per 4 D kuadrat. D kuadratnya diameternya Tuh 10,9 berapa tuh? ya menyesuaikan ya. Jadi kalau misalnya lagi ngitung yang pipa kode 912 berarti pakai diameternya 912 begitu juga seterusnya. Diameter ini dalam apa luar? Diameter dalam yang ada di ini sini. Sebelah kanan berarti ya? Ya, yang ada di sini. Oh iya. Nah, ini satuannya masih dalam milimeter. Silakan diubah dulu ke meter. Meter. Ya, sesuai dengan pipa yang ditinjau. Ukur. Oke. Oke. Terus selanjutnya menghitung faktor gesekan air dalam pipa. Ih, mereng-mereng. Nah, di sini rumusnya adalah 2 kali gravitasi dikali tekanan kali diameter dibagi kecepatan kuadrat kali L. L-nya itu panjangnya dari sini nih. Oke. Nah, hanya nilai H diameter tekanan diferensial itu menyesuaikan dari yang halaman tadi itu sebelumnya. Ingat nggak yang kita konversiin CMHG ke MH2O? Oh ya. Nah, itu ngambil dari situ. Terus diameternya itu sesuai sama pipanya. Maksudnya sesuai sama pipanya itu misal ini ya, aku contohin. Kalian lagi ngitung 912. Berarti nilai H tekanan diferensial itu dari yang 912. Yang di sini tadi loh. Ini 912 kan? Ada tabel di sini kan? Iya. Nah, ini hasilnya nanti dipakai Masukin ke situ. yang ini. Terus diameternya berarti pakai yang 912 di sini. 912 ini 7,7. Oh iya. Terus V-nya berarti pakai yang 912 juga dari sini nih. Ini kan V nih. Ini kan tabel V. Gitu. Terus selanjutnya di sini adalah menghitung bilangan Reynolds. Rumusnya diameter kali kecepatan dibagi kinematika viskositas air keran. Oke. Ini yang pertama kali dihitung tadi. Iya. Ya, gitu ya. Ini sama menyesuaikan juga. Oke. Lanjut. Wow. Berapa? Ini terakhir kan? Enggak. Tadi kan udah pada pipa, terus selanjutnya pada orifice. Di orifice tadi kan kita ada 3 ngubah debit. Terus yang nanti itu kalian tuh perlu konversikan tekanannya ke MH2O. Tadi data-data tekanan yang kalian ambil itu seluruhnya kan satunya CMHG. Silakan dikonversikan ke MH2O. Gitu. MHG dulu kan baru dikali Iya. jadi yang mana? Iya. Oke. 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 Kalau nggak tahu nanti tanya ke siapa? Kali ya. Iya, Ali. Enggak. Tanya ke abang. Enggak mau. Terus habis itu kecepatan air dalam air keran Orifice. dalam orifice. Rumusnya tuh Q1 pi per 4 D kuadrat. Q1-nya debitnya menyesuaikan. 0,4. Ya 0,4, 0,6, 0,8 tergantung kalian lagi ngitung yang mana. Terus diameternya itu pakai diameter orifice. Nih diameter orifice 11,4 mm. Udah ada di sini. Udah disalinkan tadi. Udah. Diameternya 11,4. Satuannya jangan lupa nih, Q1-nya berarti meter kubik per second, orifice-nya itu meter. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini kalian menghitung laju alir teoritis pada orifice. Rumusnya adalah pi per 4 diameter orifice kuadrat. Diameter orifice berapa? 11,4 pintar. Dikali ya kan? Dikali akar 2 kali gravitasi kali HO. HO itu adalah sama kayak delta H nih. HO itu tekanan diferensial. Oh. Dari sini nih. Oh. Jadi menyesuaikan. Diameternya sama semua, gravitasinya sama. Berarti hanya tuh yang ada 3 nilainya. Oke. Tuh. Let's go. Allah. Masih ada lagi di belakang nanti bang. Masih ada. Udah habis. Masih ada. Terus habis itu menghitung nih CO yaitu koefisien aliran pada orifice. Ada Q1 dibagi QO, rumusnya itu. Oke. Ini maksud rumus ini enggak usah. Kenapa Udah. bang? Maksud rumus ini capek. Maksud rumus ini itu adalah membandingkan antara debit aktual sama debit teoritis. Q1 itu debit aktual. Kenapa kok kita sebut sebagai aktual? Karena debit aktual ini itu adalah debit yang kita atur pada alat tadi itu loh, yang kalian putar-putar 0,4, 0,8. Nah itu debit aktual disebutnya. Debit teoritis itu adalah debit yang terbaca pada orifice. Jadi orifice itu ada tekanan yang berbeda kan, terus kalian tinjau supaya kalian dapat debitnya. Nah itu disebut sama debit orifice, debit teoritis. Karena dapatnya dari perhitungan, bukan dari pengukuran asli debit gitu.
Berarti bagusnya gimana nih? Yang dikatakan bagus kalau Q1 per Sama. Q-nya gimana? Iya, kalau mendekati 1 gitu. Kalau 1 itu berarti bagus. Kalau lebih dari 1 ya jelek. Kalau kurang dari 1 ya jelek. Gitu. Itu ya. Terus yang selanjutnya di sini ini pada valve. Tadi udah pada review ya kan. Ini pada valve sama ada tekanan juga kan. Ada tekanan tadi kan dalam CMHG. Ini loh. Udah di rata-rata juga kan. Udah sama pokoknya dikonversi kalau ada tekanan ke MHG terus ke MH2O. Oke. Terus selanjutnya kita menghitung kecepatan aliran pada keran. Rumusnya adalah Q1 debitnya. Pada keran tadi berapa debitnya? 0,4. 0,4 semua kan? Iya. Berarti Q1-nya sama semua dibagi pi per 4 D kuadrat. D kuadrat itu adalah diameter pipa. Walaupun kita perhitungannya keran, tapi di sini itu yang dipakai adalah diameter pipanya. Nah, diameter pipanya dianggap sama semuanya yaitu 17 mm. Jadi dari nilai V ini semuanya sama, oke? Oke. Ini satu aja. Q1-nya sama, D-nya sama. Ya kan? Iya, terakhir. Terakhir. Ya, tadi. Nah, ini adalah koefisien kerugian head pada valve. Tambahan nilai. Semakin besar koefisiennya, semakin besar kerugiannya, koefisien kerugian head, nilainya kerannya tuh bakal bagus atau jelek? Jelek. Kerugiannya aja jelek. Ya udah. Gampang ya? Iya. Kan kerugian. Ya udah. Iya, ya udahlah. Rumusnya adalah delta H dibagi V kuadrat bagi 2G. Delta H-nya dari yang sana itu, ya pokoknya sana lah. Ini dari sini. Delta H kan, ini loh. Delta H get valve, delta H get valve, delta H bolt valve. Itu ya. Delta dari situ. Terus V-nya sama semua dari sini. Terus terus gravitasinya udah 9,8. Oke. Nah, terus di perhitungan selanjutnya kalian nggak ada. Nah, terus nanti setiap kalian ngitung kayak gini silahkan. Ini kan ada pengulangan gini kan 4 kali kan. Yang dijabarin itu satu aja. Oh iya. Tapi satuannya juga ditulis. Gitu ya. Terus kalau ada satuan MH2O itu nanti bisa dicoret, bisa dieliminasi sama satuan panjang M. Lanjut. Ya? Ya. Apa coba? Betul. Ada apa? M. MH2O itu bisa dicoret sama M. Ini tekanannya, ini kan dibaca MH2O. Terus M-nya itu dicoret. Soalnya koefisien ini kan tidak berdimensi. Iya kan? Nilainya nggak berdimensi, jadi dia harusnya bisa saling mengeliminasi ini. Gitu. Terus untuk grafik, ada grafik dari hubungan antara kerugian gesek sama bilangan Reynolds yang ada pada pipa. Tadi kalau kalian ingat di sini, di sini, ini ada nilai kerugian gesek sama bilangan Reynolds. Masing-masing ada 4. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Iya. Ya kan? Nanti cara bikin grafiknya adalah, pulpen dong, tolong. Terima kasih. Kalian bikin dulu sumbunya, sumbu X, sumbu Y. Terus Reynolds-nya di sumbu X. Ya nggak sih? Terus koefisien geseknya di sumbu Y. Atau kebalik ya, apa ya? Betul. Nah nanti misalkan nih, kalian dari perhitungan udah selesai perhitungannya kan. Terus kalian dapat ternyata nilai F di sini di 912 itu adalah 0,1. Nah ternyata bilangan Reynolds di 912 itu adalah 1000. Berarti misal di sini itu 1000. Di sini 0,1. Nah berarti 912 itu ada di sini. Ini 9 strip 12. Tuh, nah terus 813 misalnya ternyata F-nya itu 0,2. Bilangan Reynolds-nya ternyata cuma 500. Berarti titiknya ada di sini. Itu 813. Gitu juga seterusnya. Nanti kalau udah dibuat garis-garisnya. Oke. Tuh. Garisnya dari yang 0,1. Dari bawah. Ya. Ya, itu. Ya. 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 Udah. Pembahasan. Oh, grafiknya 1. Ya. Yuk. Pembahasan. Let's go.
Pembahasan minimal 2 halaman, ini ya 2 halaman minimal. Terus isinya tujuan praktikum, ngapain, dasar teori yang dikaitkan dengan hasil praktikum. Pokoknya inilah dasar teori sama hasil praktikum sama hasil perhitungan. Iya. Pembahasan tuh poin pentingnya tuh itu. Jangan kalian bikin pembahasan isinya tuh tentang tahap-tahap perhitungannya. Ya. Ya. Oke. Jadi jangan bahas tentang pertama kali kita konversi ini, kemudian untuk menghitung ini, jangan kayak gitu. Tapi tentang gimana kesimpulan dari perhitungan kalian. Misal hasilnya semakin lama kok semakin naik, atau hasilnya nggak naik turun, nggak signifikan atau gimana segala macam gitu ya. Terus ada juga dasar teori yang dikaitkan hubungan tekanan dengan diameter pipa. Misal tekanannya naik, diameternya naik, tekanannya naik gitu. Perbandingan kerugian gesek dengan bilangan Reynolds aliran fluida pada pipa. Ini pembacaan dari grafik. Jadi misal kalau dari grafiknya di dalam itu ya? Diketok aja nggak? Apa tadi ya? Oh, Ada grafik. Grafiknya, jadi kalian nanti baca tuh di essay kalian. Ternyata semakin besar bilangan Reynolds, semakin kecil kerugian geseknya, atau sebaliknya gitu. Nah terus kalian hubungkan sama teorinya. Teorinya gimana sih sebenarnya? Berbanding terbalik atau berbanding lurus? Banding. Ya udah, nggak boleh banding-bandingin kan? Ya udah, perbandingkan koefisien aliran orifice dengan debit nih. Ini tadi kan di orifice kita tuh ada rumus CO Q1 per QO. Yang orifice itu loh, yang ada aktual per teoritis. Nah itu nanti silakan hasilnya tuh kalau debitnya dinaikin, Q1-nya dinaikin ada 0,4, 0,6, 0,8. Apakah CO-nya juga bakal naik atau akan turun? Gitu. Nah, terus bandingkan kerugian head valve pada kondisi dan jenis yang berbeda. Jadi pada valve tadi kita kan udah ngitung kerugian headnya. Nah nanti diurutkan. Oh ternyata yang mendapatkan hasil paling kecil head valve-nya, kerugian headnya itu adalah yang ball valve terbuka penuh gitu misal. Dan yang paling besar nilai head valve-nya itu ternyata yang setengah tertutup gitu misal. Nah terus faktor kesalahan yang mungkin terjadi dalam praktikum apa? Misal kalian ngobrol terus, bahas-bahas mau main. Enggak, misal bocor itu, misal bocor tadi kan, manometernya bocor, terus ada keran-keran yang bocor apa segala macam itu bisa. Atau human error pembacaan skala bisa. Aplikasi praktikum dalam industri itu gimana? Misal dengan melaksanakan praktikum ini jadi lebih tahu cara menentukan keran yang tepat atau pipa yang tepat gitu. Terus untuk kesimpulan digunakan sejalan ya atau menjawab dengan tujuan praktikum. Oke, gimana tuh? Ya itu jawab kalau misalkan tujuannya apa ya jawab. Nah, berarti Di kesimpulan. 4, 6. Kualitatif sama kuantitatif kan? Iya. 6. Minimal ya, minimal. Minimal 3 kan? Ya. Iya. Udah. Iya 6. Ya udah. Terus daftar pustaka minimal 3. Nggak boleh dari Blogspot atau WordPress. Lampiran laporan sementara dilampirkan sama grafiknya. Grafiknya dibuat di milimeter blok. Ya, gitu. Terima kasih.